Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Indrianti dengan NIM 1030224300013. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sejarah turunnya Al-Quran dan pembukuannya. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Penurunan Al-Quran dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Wahyu pertama Al-Quran diturunkan di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Berikut beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab, Al-Balagh, Al-Bayan, Al-Bushra, Al-Hikmah, An-Nur, Al-Furqan, Al-Mau'idah, Ar-Rahmat, dan Al-Hukum. Isi kandungan Al-Quran terdapat akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, serta kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Dan Al-Quran memiliki fungsi sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan bagi umat manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis merujuk pada segala ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ajaran Islam. Hadis memiliki sejarah pembentukan dan pembukuan pada masa Al-Wahyu wa At-Takwin. Hadis belum ditulis dan hanya pada hafalan para sahabat saja. Periode ini dimulai sejak Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga wafatnya Rasulullah pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Pada abad 3 Hijriah merupakan masa pembukuan dan penyusunan hadis. Pada abad 4 Hijriah, usaha pembukuan hadis hingga dinyatakannya bahwa hadis itu selesai. Sedangkan pada abad 5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan hadis untuk memudahkan kita mempelajarinya. Hadis memiliki klasifikasi berdasarkan kualitas. Yang pertama adalah hadis yang sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria keaslian yang ketat. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang baik, dapat diterima dan bisa digunakan sebagai hujjah dalam masalah fikih. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah dan biasanya tidak digunakan sebagai dasar hukum. Bisa digunakan untuk tujuan motivasi atau moral. Yang keempat adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi isinya merupakan wahyu dari Allah langsung, meskipun tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad merujuk pada kemampuan seseorang ulama untuk memberikan fatwa atau keputusan hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Syarat untuk menjadi mujtahid ada mengetahui dalil, ilmu syar'i, ilmu hadis, nasik dan masuk, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih, memiliki kemampuan kuat untuk beristinbat. Berikut adalah dasar-dasar hukum ijtihad, ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Fungsi ijtihad sendiri untuk menguji kebenaran hadis, untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wilayah ijtihad sendiri ada 2, yaitu majalul ijtihad, yaitu merupakan mencakup berbagai isu permasalahan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua adalah lapangan ijtihad, mencakup area spesifik di mana ijtihad diterapkan, termasuk hukum keluarga, ekonomi, sosial yang muncul dalam masyarakat modern. Ulama sepakat bahwa ijtihad dapat diterapkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, masalah-masalah baru belum ditetapkan nasnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, belum disepakati oleh mujtahid. Yang ketiga, nas-nas doni dan dalil-dalil hukum masih diperselisihkan. Yang keempat, kualitas hukumnya dapat diketahui mujtahid. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.